Halo, assalamualaikum. Di sini kita akan menghitung portal bangunan gedung 3D menggunakan SAP 2000. Saya Seni Widyasari dari kelas gedung 1 NIM 029. Oke, baik, langsung masuk aja ke soalnya, yaitu sebagai engineer muda yang berkompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000. Nah, datanya itu sebagai berikut. Ada number of stories-nya yaitu 5, yang mana nantinya kita akan membangun bangunan dengan 5 lantai. Kemudian story height-nya itu 3,59 meter, yang artinya setiap lantai nanti tingginya itu adalah 3,59 meter. Kemudian number of base-nya yaitu dengan sumbu X 3 dengan jaraknya 3,52. Kemudian number of day-nya yaitu dengan sumbu Y adalah 2 dengan jarak 3,59. Kemudian di sini ada rencana struktur. Nah, untuk rencana struktur ini modulus elastis beton EC-nya yaitu 4700 akar FC MPa, BJ betonnya atau berat jenis beton sebesar 2400 kg per meter kubik dengan mutu bajanya yaitu FC-nya sebesar 25 MPa. Kemudian ada mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40 dengan besaran FY 400 MPa dan FU sebesar 570 MPa. Kemudian di sini juga ada mutu baja tulangan geser BJTP 24 yaitu dengan FY sebesar 240 MPa dan FU sebesar 390 MPa. Selanjutnya ada beban rencana. Untuk beban rencana yaitu berat sendiri elemen, kemudian berat beban mati plat lantai tebal 12 cm, penggantung dan langit-langit 350 kg per meter persegi. Kemudian ada tebal plat atap 10 cm, penggantung dan langit-langit 300 kg per meter persegi. Dan beban hidup pada plat lantai 150 kg per meter persegi. Dan untuk plat atapnya 100 kg per meter persegi. Kemudian untuk beban horizontal di setiap lantainya adalah 129 kg. Nah, untuk beban horizontal ini akan kita masukkan ke beban gempa nantinya. Kemudian di sini juga ada kombinasi beban rencana yaitu 1,2D plus 1,6 L. Terus ada 1,2D plus 0,5 L plus 1E. Nah, untuk D di sini teman-teman itu adalah D yaitu beban mati, untuk L-nya adalah beban hidup, dan untuk E-nya adalah beban gempa earthquake maksudnya. Nah, kemudian juga ada 1,2D plus 0,5 L min 1E. Kemudian di sini menghitung distribusi beban, yang mana perhitungan distribusi ini diilustrasikan seperti beban amplop. Nah, ini sesuai sama jarak yang ada di soal, yaitu 3,52. Kemudian ada 3 dengan sumbu X-nya, kemudian ke sampingnya yaitu sumbu Y 3,59 jaraknya. Kemudian di sini ada segitiga, yaitu yang mana ini maksudnya. Nah, segitiga ini memiliki jaraknya yaitu 3,52. Kemudian dibagi 2 menghasilkan 1,76. Nah, di Q2 ini juga memiliki jarak 3,59, yang mana sebenarnya di tengah-tengahnya sini adalah memiliki jarak yaitu 0,07, yang mana sangat kecil, jadi terlihat seperti segitiga, padahal ini adalah bentuk trapesium. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung beban mati lantai. Q1D sama dengan 1,76 didapatkan dari 3,52 dibagi 2 dikali 350. Nah, 350 didapatkan dari beban mati plat lantai tebal 12 cm yaitu sebesar 350. Maka didapatkan hasilnya 616 kg per meter. Untuk Q2D itu sama dengan Q1D yaitu sebesar 616 kg per meter. Selanjutnya ada beban mati atap Q1D yaitu 1,76 dikali 300. 1,76 didapatkan dari ini 3,52 dibagi 2. Selanjutnya dikali 300. Nah, 300 ini didapatkan dari tebal plat atap 10 cm dengan besaran 300 kg per meter persegi. Maka didapatkan hasilnya 528 kg per meter. Q2D sama dengan Q1D yaitu sebesar 528 kg per meter. Selanjutnya kita menghitung beban hidup lantai. Nah, untuk beban hidup lantai Q1D-nya yaitu 1,76 dikali 150. 150 didapatkan dari beban hidup pada plat lantai yaitu sebesar 150 kg per meter persegi yang sudah tertera pada soal. Kemudian dikali 1,76 didapatkan hasilnya 264 kg per meter. Untuk Q2D-nya sama dengan Q1D yaitu dengan besaran 264 kg per meter. Kemudian beban hidup atap Q1D sama dengan 1,76 dikali 100. Nah, 100 yang ini didapatkan dari beban hidup pada plat atap sama dengan 100 kg per meter persegi yang sudah tertera pada soal.
didapatkan hasilnya 176 kg per meter. Q2D-nya yaitu sama dengan Q1D, yaitu sebesar 176 kg per meter. Kemudian untuk beban horizontalnya di setiap lantai yaitu 129 kg, yang mana nantinya akan kita masukkan ke dalam beban gempa. Selanjutnya yaitu ada dimensi balok dan kolom. Untuk baloknya yaitu height-nya adalah L dibagi 16, di mana 3,59 dibagi 16 hasilnya 0,22 m, dan di sini kita ambil 0,3 meter. Kemudian untuk B-nya yaitu rumusnya H dibagi 2. Nah, untuk H-nya tadi sudah ketemu, 0,3 dibagi 2 hasilnya adalah 0,15 meter. Maka nantinya baloknya adalah 15 kali 30. Nah, selanjutnya untuk kolomnya yaitu H-nya sama dengan B, yaitu sebesar 0,25 meter. Nah, maksudnya di sini 0,25 meter yaitu didapatkan dari rentang antara 0,15 sampai 0,3. Jadi bisa ambil 0,2. Namun di sini saya mengambil 0,25 meter. Maka nantinya kolom akan 25 kali 25 seperti itu. Kemudian di sini juga ada batasan tebal selimut beton yang nantinya akan kita gunakan datanya, dan juga tabel berat jenis material yang nantinya akan kita gunakan juga beberapa datanya. Oke, selanjutnya kita bisa membuka SAP 2000 untuk menghitung sesuai dengan soal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang pertama dapat kita lakukan membuka file, klik, kemudian pilih new model. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan pertama adalah satuannya. Nah, untuk satuannya itu di sini sudah sesuai, yaitu kilogram per meter Celsius. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan template 3D Friends karena nantinya kita akan 3 dimensi. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk number of stories-nya, yaitu tadi sesuai dengan soal, ada 5. Kemudian story height-nya 3,59. Kita ubah. Kemudian untuk number of base-nya, X, Y, dan juga jarak sumbu X dan sumbu Y itu kita menyesuaikan dengan soal. Ini adalah 3 dan 2 di sini ya. Nah, jika sudah sesuai dengan soal dan sudah benar, ini kita klik OK selanjutnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari portal. Nah, sebelumnya tentunya kita harus mengganti tumpuan ini menjadi tumpuan jepit, karena ini masih sendi. Nah, caranya itu blok semuanya. Kemudian pilih assign, pilih join, restrain. Nah, kemudian kita pilih jepit, apply. Nah, jika sudah, bisa OK. Nah, bisa dilihat ini sudah menggunakan jepit semuanya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan ke material. Oke, selanjutnya adalah menentukan material, yaitu di sini kita bisa pilih define, lalu pilih material, kemudian modify. Nah, untuk material name-nya kita bisa ganti dengan beton 25 MPa. Kemudian untuk berat jenis betonnya yaitu 2400, menyesuaikan dengan berat jenis beton pada soalnya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam modulus elastisitas. Namun sebelumnya, karena modulus elastisitas, kita bisa ganti dulu satuannya ke dalam Newton mm Celsius karena menggunakan satuan MPa. Jadi harus menyesuaikan juga. Nah, untuk modulus elastisitasnya yaitu 4700 dikali SQR. SQR adalah lambang dari akar. Selanjutnya di sini FC-nya adalah 25. Menyesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu mutu beton FC-nya adalah 25 MPa. Selanjutnya kita bisa ubah lagi satuannya ke awal kilogram per meter Celsius, kemudian pilih OK. Nah, sebelumnya angka yang di sini akan ganti sesuai dengan unitnya. Nah, selanjutnya yaitu ada material juga, ada mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40. Itu untuk itu kita bisa masukin lagi add new material. Kemudian di sini pilih rebar, sudah sesuai. Standarnya kita ganti user, kemudian klik OK.
Nah, untuk material name-nya biar mudah kita ganti dengan BJTD 40. Kemudian untuk berat jenis bajanya yaitu kita bisa lihat di tabel sebesar 78,50 kN per meter kubik. Nah, di sini kita berarti menyesuaikan dengan satuannya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi 78,5. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masukin nilai modulus elastisitas dan juga FY maupun FU-nya. Namun sebelumnya kita jangan lupa ganti satuannya menjadi Newton mm Celcius karena satuan dari FY maupun FU adalah MPa. Untuk modulus elastisitasnya adalah 200.000. Nah, untuk FY-nya yaitu 400, FU-nya 570. Nah, ini adalah nilai FY maupun FU didapat dari yang sudah tertera di soal, yaitu butuh baja tulangan longitudinal BJTD 40 dengan nilai FY sebesar 400 dan juga FU-nya sebesar 570 MPa. Kemudian jangan lupa untuk mengubah satuannya lagi ke awal, kilogram per meter Celcius. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita masih ada mutu baja tulangan geser BJTP 24 dengan besaran FY 240 MPa dan FU-nya sebesar 390 MPa. Di sini kita bisa add copy material. Untuk name-nya kita ganti menjadi BJTP 24. Kemudian berat jenisnya juga sama dan modulus elastisitasnya sama. Namun untuk FU maupun FY itu berbeda. Nah, untuk menggantinya kita bisa ganti satuannya terlebih dahulu menjadi mmc. Nah, ini kita ganti menjadi 240 dan 390 untuk FU-nya. Kemudian jangan lupa untuk merubah satuannya terlebih dahulu ke awal, kilogram per meter Celcius. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 material, yaitu ada beton 25 MPa, BJTD 40, BJTP-nya 24. Dimana yaitu BJTD tulangan longitudinal, untuk BJTP-nya adalah tulangan geser. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya adalah menentukan ukuran balok dan juga ukuran kolom. Nah, di sini kita bisa pilih define, kemudian section properties, terus frame section. Kemudian kita bisa pilih add new property. Nah, kita bisa ubah tipenya yaitu concrete. Kemudian klik rectangular. Kemudian di sini kita bisa ubah section name-nya yaitu balok 15x30. Kemudian untuk P3-nya yaitu 0,3. Kemudian untuk P2-nya yaitu 0,15. Lalu kita pilih, di sini sudah beton 25 MPa, sudah sesuai, pencet complete. Kemudian di sini kita pilih beam karena kita balok terlebih dahulu. Dan di sini adalah untuk di sini kita pilih BJTP 24. Nah, untuk concrete covernya yaitu selimut betonnya, topnya adalah 0,04, bottomnya juga 0,04. Didapatkan dari sini 40. Nah, selanjutnya oke. Kemudian klik oke. Kemudian kita selanjutnya ke kolom karena tadi balok udah. Nah, untuk kolom caranya juga sama. Add copy property. Kita bisa ganti section name-nya yaitu kolom. Nah, kolomnya 25x25. Ini sudah beton 25 MPa. Kemudian concrete pilih. Namun sebelumnya kita lihat T3 maupun T2-nya. Nah, untuk T3-nya yaitu 0,25. T3-nya 0,25. Kemudian baru pilih concrete. Nah, untuk sini kita pilih kolom. Ininya sudah sesuai. Kemudian oke.
Nah, ini sudah tertera kolom 25 kali 25 dan juga balok 15 kali 30. Kemudian oke. Nah, oke, selanjutnya kita menempatkan penampang ke struktur, yaitu kita pilih assign, kemudian pilih frames, dan di sini klik frame section. Nah, selanjutnya ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Nah, kita bisa ngeblok kolom seluruhnya, yaitu kita blok terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita pilih kolom 25 kali 25, kemudian apply. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa pilih untuk baloknya dengan cara sebelumnya juga, yaitu kita blok. Kemudian pilih balok, oke. Kemudian jika sudah, oke. Nah, di sini kita coba tampilkan. Nah, di sini sudah tertera semuanya, yaitu sesuai yang tadi yang sudah kita masukkan. Kemudian kita masuk ke dalam pembebanan dan kombinasi. Nah, lalu kita masuk ke kombinasi pembebanan, yaitu kita pilih define, kemudian pilih load combination, kemudian di sini ada add new combo, dan untuk username-nya kita ganti 1,2 D, 1,6. Untuk scale-nya ini kita ganti, untuk date itu kan 1,2, maka sini 1,2. Terus add, kita ganti beban hidupnya ada 1,6. Kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita karena tadi di soal kombinasi beban rencana ada 3, yaitu maka untuk load combination-nya pun kita masukkan ketiga-tiganya. Kemudian add copy. Untuk username-nya juga diganti. Nah, di sini kita tinggal, ini udah sesuai date-nya 1,2, untuk live-nya itu modify, kita ganti menjadi 0,5. Modify terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ganti beban gempanya, tadi ada 1. Nah, ini udah sesuai 1,2 beban matinya, 0,5 beban hidupnya, dan 1 untuk beban gempanya. Oke. Kemudian sama juga add copy, kita ganti yaitu 1,2, 0,5 L, kemudian 1 E. Nah, untuk yang beban gempanya kita ganti modify, jadi tambahin min, kemudian add, modify terlebih dahulu, kemudian oke. Nah, ketiga-tiganya sudah ada di dalam sini dan sudah mencangkup. Sudah ada 3 kombinasi sesuai dengan soal, yaitu kombinasi beban rencana ada 1,2D plus 1,6L, kemudian yang kedua ada 1,2D plus 0,5L plus 1E, dan yang terakhir 1,2D plus 0,5L min 1E. Sudah sesuai, kemudian oke. Ya, selanjutnya yaitu pembebanan yang kita ibaratkan seperti beban amplop yang tadi ada di soal. Nah, ini ada sumbu X yaitu sebesar 3,52, yang mana bentuknya ini segitiga. Sedangkan pada sumbu Y itu bentuknya trapesium 3,59, namun memiliki jarak di tengahnya yaitu 0,07, yang mana sangat kecil. Namun sebenarnya ini bentuknya trapesium. Kemudian kita bisa terlebih dahulu pada sumbu Y yaitu lantai. Nah, kemudian di sini kita bisa memblok bagian pada sumbu Y, yang mana kita blok bagian lantai karena Y-nya itu adalah bentuknya trapesium. Karena sudah, kemudian pilih assign, terus pilih frames load, kemudian pilih distribute. Karena bebannya merata. Nah, di sini sudah sesuai load pattern-nya yaitu dead, beban mati, kemudian untuk ininya replace existing dan pilih absolute. Kemudian untuk jaraknya yaitu ini 0, ini 1,76. Dapatkan dari setengahnya dari 3,52.
Kemudian 1,83 ini didapatkan dari 1,76 ditambah 0,07. Dan untuk yang terakhirnya adalah 3,59. Kemudian untuk loadnya sendiri yaitu pada beban mati lantai sebesar 616. Maka kita bisa tuliskan 616 di sini. Kemudian pilih apply. Maka akan muncul bebannya seperti ini, terlihat pada gambar. Nah selanjutnya, karena di bagian sisi tengahnya sebenarnya itu numpuk segitiganya, jadi bagian tengahnya itu bebannya double. Nah di sini bagian tengah itu kan ada 2 segitiga ya, maka dari itu artinya bebannya itu double. Kita bisa memblok bagian tengahnya. Ini harus hati-hati dan pelan-pelan karena ditakutkan batang yang lainnya itu akan terselek juga. Kita cek. Karena sudah, nah ini tinggal kita ganti di add to existing-nya aja, karena untuk absolute maupun loads-nya itu sama. Kemudian oke. Nah selanjutnya yaitu pada bagian atap. Nah untuk bagian atap caranya sama seperti tadi, kita select terlebih dahulu. Oke, kemudian pilih assign, kemudian frame load, kemudian distribute. Nah di sini sudah sesuai yaitu beban mati pada atap. Kemudian ini kita pilih replace. Dan untuk jaraknya sudah sesuai 1,76, 1,83, 3,59. Namun untuk beratnya sendiri, loads-nya itu kita berbeda, di mana beban mati atap adalah 528. Maka di sini kita ganti 528. Kemudian apply. Kemudian sama halnya seperti tadi, pada bagian tengah itu memiliki bagian sisi yang mana pada bagian tengah itu segitiganya itu bertumpuk. Maka kayak tadi juga kita pilih bagian tengahnya, kemudian kita ganti dengan add to existing load, karena untuk jarak maupun loads-nya sendiri itu adalah sama. Nah akan seperti ini, kemudian oke. Nah ini kan pada sisi sumbu Y atau sisi trapesiumnya itu sudah dilakukan pembebanan. Nah kemudian selanjutnya kita lakukan kepada sumbu Y atau sumbu X atau segitiga. Nah seperti ini. Nah kita bisa select pada yang lantai, karena kita akan melakukan pembebanan pada lantai terlebih dahulu, kemudian baru ke atap. Kemudian caranya sama seperti tadi, kita pilih assign, kemudian pilih frame load, lalu distribute. Nah, kemudian di sini kita pilih replace. Dan untuk absolute maupun loads-nya itu berbeda, karena untuk absolute distance-nya itu sendiri pada segitiga hanya terdapat 3 sisi. Maka di sininya 3,52 didapatkan dari jarak pada segitiga ini 3,52. Dan untuk beban mati lantainya yaitu 616. Ini bisa kita ganti 616. Kemudian ini 0. Kemudian oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian sama seperti tadi juga, karena adanya penumpukan segitiga pada bagian tengah, maka kita akan melakukan pembebanan lagi pada segitiga di tengah. Ininya sama untuk absolute distance maupun loads-nya sendiri, namun yang berbeda adalah optionnya. Nah, optionnya ini kita ganti add to existing load, kemudian pilih apply. Nah, kemudian kita bisa lakukan pada atap. Nah, untuk atap ini kita select lagi.
Nah kemudian kita pilih replace terlebih dahulu, dan untuk absolute distance-nya ini sama juga seperti lantai, namun yang membedakan adalah loads-nya sendiri pada atap. Nah kalau beban mati atap itu sebesar 528 kg per meter. Nah berarti di sini kita ganti menjadi 528. Kemudian pilih play. Nah akan muncul seperti ini. Nah sama halnya juga pada bagian tengah itu terjadi penumpukan segitiga. Kemudian kita pilih select pada bagian tengahnya saja. Kemudian di sini yang membedakan adalah optionnya. Optionnya kita ganti menjadi add to existing load. Untuk absolute distance-nya maupun load-nya itu juga sama seperti yang pertama pada atap. Kemudian apply, dan oke. Karena beban mati sudah semuanya pada sumbu X maupun pada sumbu Y, nah kita bisa beralih untuk pembebanan pada beban hidup. Nah kemudian selanjutnya adalah pembebanan pada beban hidup. Nah untuk caranya juga sama seperti pada beban mati. Untuk itu kita bisa mulai pada sumbu Y terlebih dahulu, yaitu trapesium. Nah sama seperti tadi, kita select terlebih dahulu pada bagian lantai. Oke, karena sudah di select, kemudian kita pilih assign turn load, kemudian pilih distribute. Nah untuk load patterns-nya sendiri yaitu kita ganti jadi beban hidup. Nah di sini kita pilih replace terlebih dahulu. Kemudian untuk absolute distance-nya yaitu 1,76, kemudian di sini adalah 1,76 ditambah 0,607 menjadi 1,83. Kemudian ini ada 3,59. Untuk load-nya sendiri yaitu beban hidup pada lantai terdapat besaran 264 kg per meter. Maka di sini kita masukin 264. Dan pilih apply. Nah, sama juga pada bagian tengah juga terdapat penumpukan segitiga. Maka dari itu untuk perhitungannya menjadi double karena ada segitiga dari kanan maupun dari kiri. Jadi kita select yang bagian tengahnya. Nah, jika sudah, nah di sini kita pilih optionnya itu add to existing load, kemudian play. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita lakukan juga pada sisi atap, kita blok pada bagian atap. Untuk bebannya sudah sesuai, yaitu beban hidup, kemudian pilih replace. Dan untuk loadnya sendiri itu berubah menyesuaikan dengan beban hidup atap, yaitu sebesar 176. Maka kita ganti 176. Kemudian pilih apply. Sama juga halnya pada di tengah-tengah sisi ini terdapat penumpukan segitiga, maka kita select yang bagian tengahnya, lalu pilih add, kemudian apply. Maka sudah selesai. Nah kemudian juga ini pada sumbu Y atau trapesium. Nah pada sumbu X nya sendiri yang segitiga kita lakukan juga sama seperti tadi. Terlebih dahulu. Nah, kita select yang bagian lantai. Kemudian kita lakukan pembebanan, ini sudah sesuai, yaitu left, kemudian pilih replace. Dan karena ini segitiga, berarti di sininya adalah 3,52. Menyesuaikan dengan perhitungan dari distribusi beban, yaitu 3,52. Kemudian di sininya berarti 0 karena segitiga hanya ada 3 sisi saja. Terus tentunya loadnya sendiri belum berubah, yaitu 264 beban hidup lantai. Kemudian apply. Sama halnya juga di tengah-tengah terdapat penumpukan segitiga, jadi bagian tengahnya itu bebannya akan double. Kita select pada bagian tengahnya. Nah, setelah
kita select pada bagian tengahnya, kita ganti optionnya menjadi add to existing lot. Untuk absolute distance maupun lotnya sendiri itu sama, kemudian apply. Lalu kita bisa lakukan pada atap, kita select bagian atapnya. Nah, untuk atap sendiri jangan lupa replace existing lot terlebih dahulu, kemudian lotsnya itu berubah menyesuaikan pada beban hidup atapnya, yaitu 176 kg per meter. Kita ganti 176, kemudian oke. Nah, ini juga sama, pada bagian tengahnya terjadi penumpukan segitiga karena ada segitiga dari kanan maupun segitiga dari kiri. Nih, segitiga atas bawah. Maka di bagian tengah sini terjadi penumpukan segitiga. Maka dari itu ini sudah kita select. Kemudian untuk absolute distance maupun lotnya sendiri nggak berubah karena sudah sesuai dengan perhitungan distribusi bebannya juga. Kemudian kita pilih optionnya itu add to existing lot, kemudian apply. Dan jika sudah semuanya, maka kita pilih OK. Kemudian kita bisa melakukan pembebanan lagi, yaitu menambah beban gempa. Nah, yang di soal yaitu beban horizontal di setiap lantainya 129 kg. Maka ini dijadikan sebagai beban gempa nantinya. Kemudian kita block, lalu kita pilih assign, join lots, kemudian pilih process. Lalu tadi kan kita pilih pada XZ. Nah, maka di sini pada first globalnya itu sumbu Y yaitu sebesar 199. Untuk sumbu X sama Z-nya yaitu 0. Kemudian jangan lupa untuk load patterns-nya sendiri kita ganti menjadi quake, yaitu beban gempa. Kemudian kita apply. Nah, selanjutnya kita oke. Kita bisa pilih, kita coba cek. Nah, di sini ada beban gempanya 129. Di sini terlihat bahwa terdapat beban gempanya itu 129. Kemudian caranya juga sama seperti yang tadi. Pada bagian sini kita block, kemudian pilih assign, join lot, versus, kemudian 0. Nah, ini kan tadi kita untuk sumbu X-nya yaitu menjadi 129 karena kan ini tadi kita menggunakan sumbu Z. Kemudian apply, kemudian pilih OK, dan itu kita bisa cek. Nah, oke, selanjutnya adalah menentukan gaya dalam dan juga tumpuan. Namun kita bisa save terlebih dahulu. Nah, di folder manapun bisa. Kita rename namanya, kemudian save. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pilih analyze, kemudian analyze option. Nah, di sini banyak sekali optionnya. Nah, kita bisa pilih space frame, klik, kemudian oke. Nah, kemudian pilih analyze, kemudian kita pilih run analyze atau F5. Nah, di sini itu kan banyak case name-nya, ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan juga ada modal. Nah, untuk modal ini kita run, kemudian kita pilih run, kemudian oke. Kemudian akan seperti ini dan kita bisa start animation-nya. Nah, jika sudah, habis itu kita menentukan tumpuan. Nah, untuk menentukan tumpuan kita pilih display, kemudian pilih show forces atau stresses, lalu pilih join. Nah, di sini ada combo name. Nah, untuk combo name-nya sendiri, kita pilih yang 1,D plus 1,6L. Lalu apply. Nah, akan nantinya ini akan muncul seperti ini tumpuan-tumpuannya. Kemudian juga di sini kita bisa join. Nah, ini akan muncul tumpuannya seperti ini. Kemudian
kita bisa pilih lagi apply, lalu juga muncul tumpuan juga. Kemudian kita bisa pilih combination-nya yang ketiga, apply, nah akan muncul seperti ini. Nah dari sini lalu oke. Nah dari sini kita sudah mengetahui gaya tumpuannya, lalu juga bisa menentukan gaya dalamnya. Itu bisa kita pilih display, show forces atau stresses, pilih trends, dan pilih show values untuk option for diagramnya. Kemudian untuk komponennya kita pilih kombinasinya dari 1,2D plus 1,6 L terlebih dahulu. Dan sini kita bisa lihat untuk komponennya itu dari shot 22. Coba play. Nah maka akan muncul gaya-gaya pada bangunan ini. Nah ini akan muncul seperti ini untuk torsionnya. Kemudian untuk momennya seperti ini, momen tiganya seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita coba untuk kombinasi kedua 1,2D plus 0,5L plus 1E. Kita coba. Nah gambarnya akan seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Akan seperti ini. Nah ini akan seperti ini. Nah ini akan seperti ini. Yang terakhir kita coba pada kombinasi 1,2D plus 0,5L min 1E. Nah ini akan memiliki diagram seperti ini. Lalu kita bisa melihat desain dan juga hasil penulangannya. Bisa pilih desain, kemudian concrete frame design. Sini kita bisa ambil atau klik view. Nah, di sini itu banyak banget item maupun value-nya. Nah, untuk desain kodenya kita di sini pilih yang AC 318 yang 11. Oke, kemudian klik OK. Lalu kita klik lagi desain, concrete frame design, kemudian start design from new. Nah, kita bisa pindahin dari list of load combination-nya ke design load combination-nya. Kemudian OK. Lalu di sini coba kita desain lagi concrete frame design, kemudian start design or check of structure. Nah, yang ini pun juga sama, yang sebelah sininya. Kita coba tadi desain concrete frame design, sudah sesuai. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian juga di sini kita bisa lihat perbatangnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat juga tulangan gesernya. Kemudian juga kita bisa pilih desain, concrete frame design, display design info. Kemudian kita bisa ganti shear reinforcing. Kemudian oke. Nah, ini adalah tulangan geser yang biasanya digunakan untuk sengkang. Karena sudah selesai, dan ini kita bisa melihat juga. Dan cukup sampai sini. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa share, comment, like. Terima kasih.